Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat hari ini, saya semangat. Semoga teman-teman di samping saya juga semangat. Walaupun di luar hujan, tapi jangan sampai hujan Hati tersebut juga hujan. jangan juga sampai hujan. membasahi Hati. hati kita. Tapi suara hujan nih masuk enggak? Semoga enggak ya. Semoga enggak ya. Nah. Kalau masuk nanti saya edit. Jadi sih aman insya Allah ya soal hujan. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Nah, kita hari ini mau bahas apa ya kira-kira? Ya, Jeng jeng jeng. kita hari ini akan bahas terkait dengan tergantung pertanyaan Arya sih sebenarnya. Sudah ya mau nanya apa terus saya langsung saja. Kita ngundang narasumber yang jauh nih dari Siantan. Dari Siantan. Masya Allah. Ini sebenarnya kita nunggu tadi kan. Iya. Kalau ada Nunggu beliau susah kita mau mulai ini. Wah, takbir. Ibaratnya tuh kecap tanpa nasi Bubur goreng. ayam. Kebalik ya, nasi goreng tanpa kecap gitu. Ibaratkan bakwan tanpa Sedang. sambal. Sambal gitu. Tanpa lawit. Palawi. Masih enak. Kalau tak ada sambal itu yang tak enak. Dah, kelamaan nih basa-basinya. Oh iya. Ya, Oh, iya, dari itu oke. jangan sama-sama ucapkan hamdalah. Hidup beliau ni kayak nggak niat dia hari ini. Jadi getok sikit dah ini dah dia. Niatnya Tapi insyaallah niat kami itu memberi manfaat. insyaallah. Kayak jadi pemuda manfaat. Jadi promosi enggak? Merek tertentu ya. Dah boleh nanya dah ke? Krik. Boleh hasilnya. Boleh nanya. Oke. Jadi mungkin bertepatan hari ini hari Sabtu malam, kebetulan malam Minggu ya. Jadi ciri khas dari malam Minggu nih bagi anak-anak muda tuh jalan-jalan, pacaran lah ya. Tidak. Tapi saya enggak jalan-jalan, enggak pacaran. Iya, betul. Malam Tapi minggu, saya bukan anak muda. bukan gitu. Jadi juga. pertanyaan saya bang, kan banyak nih anak-anak muda sekarang tuh pacaran. Penyebabnya itu apa gitu? Masalah utamanya itu di mana? Masing-masing dari mereka kan kayak punya alasan masing-masing gitu. Kenapa mereka pacaran? Ada yang mereka di rumah tuh tidak nyaman lah, jadi mereka cari kenyamanan dari orang lain. Masya Allah. Atau faktor lingkungan. Ada yang bilang, kenapa pula tidak pacaran? Pacaran kan lumrah. Aku kalau tak pacaran nanti dibilang tak laku. Jadi sebenarnya tuh masalah utama tuh di mana gitu? Masalah utama. Masya Masalah utama Allah. kenapa orang nih sampai menormalisasikan pacaran tuh kayak harus gitu. Iya. Kadang saya baru masuk kerja kemarin ditanya, kau ada cewek tak? Iya. Ibaratnya Kalau jawab nggak ada, apa? Nggak ada. Jadinya. kenapa tak ada cewek? Bual kau nih ya. Kayak harus gitu, harus ada cewek gitu. Sama lah. Harus punya pasangan. Ya gimana ya? Apalah yang bikin mereka bisa berpikir kayak gitu sampai mendarah daging ibaratnya pacaran tuh harus. Tapi kalau Iya, ini beliau ini beda pertanyaannya. Kena pertanyaan Arya tuh makin lebat hujan. Oh. Insyaallah ya. Kayak, Menangis ya. Hati ini menangis kayak. Oke, sekian itulah bang. Mungkin bisa dibantu jawab. Langsung lah ya. Langsung lah. Siapa mau jawab nih? Yang berpengalaman mungkin. Apa tuh? Kesama gak pengalaman gak? Pengalaman enggak? Bang. Pengalaman. Ya, sama-sama, Bah. Tinggal nikah. Oke. Pacaran. Masya Allah ya. Mungkin mau dijawab dari asal kata pacar mungkin. Yes. Kepanjangan Saya pembahasannya. kalau pacaran enggak bahas definisinya sih. Karena Maksud- definisi itu enggak terlalu penting. Kalau kita bilang pun pacaran tapi malah dia mengganti nama pacaran itu, sedangkan tindakannya sama saja kayak orang pacaran, apa bedanya ya kan? Ada gitu juga. Ya, HTS. Nah, HTS atau komitmen Ya, gitu kan. komitmen. Komitmen untuk bersama, together forever. Tapi belum ada ketemu orang tuanya, belum ada khidbah gitu kan, bahkan akad ya tak ada. Tapi udah bilang komitmen. Nah, Komitmen. apa beda dengan pacaran? Jadi definisi itu sebenarnya tidak penting, tapi penting itu adalah
tindakannya, perbuatannya. Esensi. Esensinya di situ, hakikatnya di situ, bukan di namanya semua. Nama itu kan bisa diganti. Oke, jadi apa sebabnya nih? Tadi kan areanya nanya sebab dari budak-budak nih. Saya rasa kalau mau nanya sebab sih Di sini kita waras semua lah, suka cewek. Suka. Kan? Alhamdulillah. Suka cewek semua kan. Nah, itu sebabnya. Iya. Sebab utama itu karena kita sebab utamanya Suka sekali nampaknya. cewek. Makanya orang pacaran. Kalau orang tak suka cewek, tak mungkin dia pacaran. Iya, betul. Itu yang paling pertama. bagian ini juga ya apa namanya? Dari naluri ya. Garuizohnya. Oh ini mau buka riset istilah khusus nih. Kita Ya, naluri. khusus kan. Nanti kalau dia nanya, kita itu kontak. Terlalu terang-terang. Lalu ini ya, terang benderang. Oke. Berarti sebabnya adalah memang udah naluri. Iya. Saat Sebab paling utama itu naluri, karena kita pasti suka kepada sesuatu yang indah, sesuatu yang Cantik. enak, sesuatu yang menyenangkan. Tidak ada manusia itu suka kepada hal-hal yang buruk. Makanya kalau di dalam pemberian Allah, semuanya itu namanya rezeki. Ya, rezeki itu ata'an ya'ti minallah. Semua pemberian yang datangnya dari Allah. Nah, kita hidup ini kan semuanya pemberian dari Allah. Nah, itu rezeki. Nah, rezeki itu nanti ada yang berupa kenikmatan, ada yang berupa musibah. Nah, kenikmatan itu adalah sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi, yang sesuatu yang kita gembira kalau itu ada. Tapi bukan berarti hanya kepada sesuatu yang halal. Yang haram itu juga kenikmatan. Maka ibadah ada nikmatnya, yang maksiat juga ada nikmatnya. Kalau maksiat itu tidak ada nikmat, maka tidak mungkin orang maksiat. Sebab maksiat itu ada nikmatnya, orang ngambil daripada kenikmatan itu. Cuman bedanya kalau ibadah, nikmatnya itu sifatnya berlangsung terus-menerus dan membekas daripada pahalanya. Kalau maksiat, kenikmatannya sementara, tapi dosanya membekas selamanya sampai dia bertobat. Nah, pacaran itu masuk ibadah atau maksiat? Maksiat. tergantung. Oh ya, tergantung. Oke. Macam mana pula nih? Tergantung lagi. Tergantung kecuali Udah nikah atau belum? Nah, Woi. betul. Kalau nikah bukan pacaran lagi namanya. apa namanya? Ya, nikah lah. Suami istri lah. Oh bukan pacaran, ada after married dan before married ya. Nah, itu kan ada istilah itu gitu. itu cuman istilah ini Istilah dah apa? Istilah anak muda tuh supaya lebih Keren. gitu kan. Aduh. Mengajak orang tuh nikah dulu baru pacaran Tren bahasanya. TikTok. Cuman bentuk ajakan aja. Tapi pacaran kita ngambil kebiasaan umumnya. Berarti kan pacaran kan orang belum nikah. Sebelum. Kalau udah nikah tuh bukan kayak pacaran, namanya suami istri. Ya nikah lah. Nah, Nikah. maksiat tadi itu. Jadi udah kita tahu nih pacaran tuh maksiat. Apa maksiatnya? Maksiat yang pertama adalah hubungan kepada yang bukan mahram tanpa ikatan pernikahan. Nah, itu maksiat pertamanya, dosa pertamanya. Belum masuk ke zina nih. Baru hubungan ya, baru antara kontak yang ikhwan sama yang akhwat secara mereka berdua ini ajnabi, orang asing. Tidak ada ikatan darah keluarga, bukan mahram. Nah, kalau mahram tidak masalah. Nah, baik itu saudari perempuan, entah itu bibi, nah, itu masuk konteksnya mahram. Tapi kalau yang bukan mahram kemudian melakukan kontak, baik itu secara langsung ataupun secara WA tanpa kepentingan, yang kepentingan ini nanti dibagi lagi, kepentingan yang sifatnya itu darurat, kepentingan yang sifatnya keperluan atau kebutuhan, bukan sesuatu yang sifatnya keinginan. Lagi tidak ada kawan nih malam ini ngechat ini loh lah, karena dia orang pengertian gitu. Ngechat ini loh lah, dia orangnya asik gitu kan. Jadi Gemini. Bang Farid suka ngechat saya. kemampuan ada ya. Ya, itu Kalau beliau nih Gemini katanya, lebih ini pengertian. Nampak banget dia pengertian ini. Tapi bagus tuh, lumayan. Daripada ke ini. Yes. Emang boleh sama Gemini? Gemini kan yang jawab perempuan enggak? Dah lanjut. kan itu Ribet dah hidup Arya.
Kata Ustaz tuh. Tanya dulu baru lakukan. Betul. Pas ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu. Allah yang Artinya. jauh sih. Bertanyalah kepada orang yang ahli dzikir ini ahli ilmu atau orang yang pakar sama bidang itu. Jadi kalau nanya tentang bangunan, tanya orang yang kerja bangunan, jangan nanya Ustadz mana tahu bangunan. Jangan nanya orang yang tidur. Nah, misal nanya obat ke guru kan nanya. Jadi setiap orang tuh ada kepentingannya sesuai dengan profesinya. Nggak boleh gitu nanya masalah agama ke Dokter ke Bang Farid. misalnya tuh ke ini ke orang yang bukan Presiden. ahlinya. Ngapa Nanya nih masalah kemiskinan. udah nggak mau nyebut presiden lah nih. Nanya masalah kemiskinan ke tukang kayu. Kan. Nah tuh. Nah dosa selanjutnya nih selain hubungan dia bukan mahram haji nabi. Nah kemudian kemungkinan yang kedua dosanya itu adalah kholwat, berduaan. Jadi kholwat ini bukan hanya di kondisi dia di satu ruangan. Dalam ruangan tuh dia cuman berdua, enggak harus dalam konteks itu. Misal dia pakai motor, kemudian boncengan, nah itu udah termasuk kholwat karena berduaan. Atau misalnya pergi ke mall, pergi ke Bukit. berdua gitu kan, atau pergi ke tempat-tempat walaupun tempatnya memang secara harfiah ramai, tetapi dia cuman memfokuskan atau membuat lingkungannya itu cuman dia berdua. Dunia serasa milik mereka berdua gitu kan. Ke masjid sekalipun ya. Nah, ya ke masjid sekalipun. Mau ke masjid, kita sholat tahajud nih, membangunkan si Ahwat, masya Allah, tabarakallah. Video call. Salat berjamaah video call. Pacaran syar'i. Sayang udah sholat ke, gitu kan. Masya Allah. Kayaknya kalau belum nikah nggak sampai situ lah ya. Tapi nggak tahu sih itu sana. Bangunkan tahajud, ya kan, ngajak ngaji, ngajak pergi masjid, kajian itu semua adalah syaitan. Bukan manusia dah tuh, dah syaitan dah. Bunuh dari syaitan. Tapi itu kan niatnya baik bang buat ibadah. Nah, ketika sesuatu itu harus sesuai. Kalau hasilnya baik, maka caranya harus baik. Kalau mau hasil baik tapi menggunakan cara yang buruk, cara yang salah oleh syariat, maka tidak akan hasilnya baik. La talbisul haqqa bil batil, tidak bisa dicampur antara hak yang batil. Dia caranya batil nih, mengingatkan yang bukan mahramnya. Kemudian ini konteksnya nanti bisa mendekatkan dia kepada khalwat. Khalwat itu haram dalam syariat. Nah, caranya salah nih. Walaupun hasilnya betul, ngajak tahajud, ngajak ngaji, ya kan, ngajak ke masjid, maka itu tetap tidak akan diterima. Karena caranya baik, maka hasilnya baik. Tapi kalau caranya buruk, walaupun hasil yang kita mau itu baik, maka tidak akan baik hasilnya. Kayak mencuri. Tapi nanti untuk sedekah kayak Robin Hood. Itu Robin Hood yang kayak gitu nggak bisa. Kalau mau sedekah juga tapi pakai uang korupsi gitu ya. Nah, Atas nama siapa tuh? Enggak siapa-siapa. Oh iya kan? Umroh. Contoh ya. Inisial P enggak? Atau umroh Kurban pakai uang pajak. Itu contohnya tuh. Kurban pakai uang. Jadi ini tindakan yang berdosanya tuh. Ini yang buat pacaran tuh enggak boleh. Ya, tadi pertama hubungan yang bukan mahram, kedua menimbulkan khalwat, yang ketiga bersentuhan. Nah, karena setan tuh enggak mungkin langsung kau zina buka baju ya. Tak ada gitu. Langsung gitu tuh tak ada, tak mungkin. Mulai dari buat dia nyaman lo cetan. Dan cetan tuh nanti mulai boncengan. Deket. Boncengan seringlah tersentuh gitu lah, mulai pegangan tangan. Astagfirullahaladzim gitu ya. Mulai pegangan tangan gitu kan. Udah pegangan tangan gitu kan, sering pegangan tangan, mulai berani meluk, ya kan. Meluk nanti adalah tau lah kalian ya, step by stepnya kan. Sampai kepada zina besarnya. Nah, kalau udah zina besarnya udah, maka setan pun tertawa dia.
berhasil ya. Akhirnya caranya berhasil. Karena step by step dia, bertahap. Dan setan tuh paling sabar goda gitu. Iya. Kalau itu kan akhirnya kan juga merusak ya apa istilahnya ya? Musak nasab. Iya nasab kan ya. Kalau dia sampai hamil. Cuman Itu anaknya- zaman sekarang orang tuh pandai bikin tak hamil. Nah itu kan dosanya gimana? Ya. Jadi dosanya tetap lah. Dosa tetap. Mau dia hamil atau tidak hamil selama dia melakukan hubungan badan di luar nikah, Maksudnya- maka dosa tetap. Kalau Dosa hamil besar. nih, kan misalnya hamil. Aborsi. Ya, dosanya double. Kala-kala Firaun nih. Enggak. Iya. Kan Firaun tidak melahirkan. Fir'aunnya masih nunggu melahirkan. Fir'aun masih nunggu melahirkan. Orang belum lahir udah dibunuh. Nauzubillah. Stop. Itu 3 itu. Berarti hubungan pertama dia ajnabi, orang asing ya kan, bukan mahram. Kemudian yang kedua dia khalwat, yang ketiga bersentuhan. Entah itu bersentuhan kulitnya atau bersentuhan daripada dua farjinya. Nah, ya sama. Dalam Farji konteks itu. bahasanya itu kemaluan. Kesopanan. Kalau bertemunya kesopanan tuh beda. Nah, ya kayak gitu. Nah, cuman yang membuat lebih mudahnya orang itu terjerumus dalam pacaran adalah karena tidak sabar. Sebenarnya orang pacaran secara harfiah itu normal, akan tetapi harus kita benerin aja arahnya. Karena dalam Al-Quran itu tidak nyalahkan orang yang berzina sebenarnya, cuman itu caranya salah gitu. Seharusnya yang nikah gitu. Wasa'a sabila kata Allah. Ini merupakan jalan yang buruk. Ada jalan yang bagus nih, jalan yang benar nih, yaitu nikah. Bedanya zina sama nikah itu cuman beda 5 menit ya. Oh iya. Ya akad ya, kalau waktu kan hitung waktu itu cuman beda 5 menit ya kalau gitu mau. Kalau kita mau. Kalau kita tak mau tuh, atau misalnya kita belum memenuhi syaratnya mungkin tidak bisa, belum memenuhi rukunnya. Nah, mungkin lah kita mau akad nikah rukunnya tidak terpenuhi, misalnya mempelai perempuannya tidak ada, gimana? Tidak bisa. Sama Karen. Jadi PT. Sama Gemini ya. Nah itu. Maka karena kurang sabar, sabar itu kan menahan. Sabar itu pada 3 hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan keburukan atau musibah. Seperti yang saya sampaikan tadi, nikmat itu kan sesuatu yang kita sukai, kita senangi, baik itu dalam maksiat atau ibadah. Sedangkan musibah itu sesuatu yang tidak kita senangi. Contohnya sakit, siapa yang suka sakit? Karena tidak senang, sakit itu susah. Nah, atau dalam keadaan misalnya kekurangan harta, ya kita semua tidak suka gitu kan, dalam keadaan seperti itu. Maka itu disebut musibah. Dan 3-tiganya yang paling besar kedudukannya adalah sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Itu sesuatu yang lebih mahal daripada yang lain. Karena ketakwaan itu kan 2 sarannya kan, jalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, yang paling utama itu bukan menjalankan perintah dulu, tapi menjauhi larangan. Karena kalau udah menjauhi larangan, maka semua perintah pasti terlaksana. Tapi kalau menjalankan perintah belum tentu semua larangan dihindarkan. Ada orang yang sholat wajib, sholat fardu 5 waktu, tapi dia masih melakukan larangan. Misalnya dia masih ngumpat orang, nah dia masih makan makanan haram. Tapi kalau orang yang menghindari larangan, dia dihindari semua larangan nih. Dia tidak ngumpat orang, dia tidak ghibah, dia tidak ninggalkan sholat. Karena ninggalkan sholat kan dilarang, maka dia tidak akan gitu. Oh iya. Walaupun sebenarnya dia tidak akan melakukan yang sunnah-sunnah, itu sholat tahajud juga enggak, puasa sunnah juga enggak. Biasa ya. Tapi yang wajib-wajib ya dia ngerjakan. Kemudian yang dilarang tuh tidak diambilnya. Dia tidak sedekah juga misalkan, dia cuma ngambil wajib ya, zakat aja dia. Dah, maka ini dah sebaik-baiknya muslim tingkat minimal. Minimal. Sebaik-baik muslim tingkat minimal. Tingkat minimal. Kalau tingkat yang di atas itu adalah memberikan amalan yang nafilah, tambahan berupa sunnah. Entah itu sedekah ke, entah itu tahajud ke, entah itu duha ke, entah itu puasa kah. Saya ingat jadi ini Khalifah Harun ar-Rasyid tuh, dia amalan nafilahnya itu 100 rakaat sehari, masya Allah. 100 rakaat. Oh, 17 syak berat. Sama juga seperti Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini anaknya Sayyidina Husain. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin itu diberi gelar As-Sajjad. sajad, sujud. As-Sajjad karena banyak sujud. Setiap hari beliau sujud sebanyak 1000 rakaat.
1000 rakaat berarti 2000. Satu rakaat kan 2 kali sujud. Ya, 1000 rakaat. Berarti 2000 kali. Maka diberi gelar as-sajad. Nah, dan peristiwa udah yang ngomong dari tadi. peristiwa yang dekat dengan cerita ini sebenarnya peristiwa 10 Muharram kemarin, kan peristiwa Karbala. Jadi peristiwa Karbala itu peristiwa yang tahu gimana tragedi Nggak tahu Karbala. Atau bahas sesi lainnya nanti. Baru dengar. Nah, after that lah. Tulis catat. After PR. that. Penasaran? Karbala peristiwa yang sangat tragis Karbala, dan untold story, peristiwa yang sangat menghadirkan duka bagi umat muslim. Mungkin kita dengarkan cerita gimana sih cara yang benar itu enggak? Iya, Kan mau betul. tahu cara yang benar kan saya jelaskan tadi. Penyebab. Kenapa pacaran tuh tak boleh kenapa kan? haram? Tapi kan kenapa orang tuh suka pacaran ya karena tadi kan enggak sabar gitu kan. Belum bisa nahan diri untuk kan kita kan kalau mau nikah cepat kan enggak bisa. Ada banyak yang perlu dipertimbangkan. Bisa sebenarnya. Kalau pacaran enggak perlu pertimbangan apa, yang penting ada pasangan dia mau selesai gitu kan. Rukunnya tidak banyak ya. Enggak ada ukun. Pacaran ada rukun, asalkan confess diterima selesai kan. Tinggal Syarat itu berarti cuma syarat ya kan? Syaratnya confess. iyalah kan enggak mungkin tercipta hubungan kalau enggak mengungkapkan. Tapi ada yang Kadang tidak gitu. mengungkapkan. Itu HTS berarti. Berjalan seiringnya waktu nyaman kemudian merasa memiliki. Iya. Oke lanjut bang, macam mana caranya bang? Atau ini kan Gimana cara apa nih? Cara pacaran syar'i gitu Pak. ini tadi Arya kan nanya banyak tuh. Pilihlah salah satu yang mau dijawab. Iya. 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 Jadi Baru satu pertanyaan. Andai kamu bola aku pasti semutnya. Jadi yang pasti sebabnya kenapa hari ini banyak orang pacaran ya di luar nikah lah ya. Nah, salah satunya karena pertama pergeseran makna, pergeseran istilah. Nah, jadi kan itu pernah dengar cerita apa Ustaz Ali Hidayat Oh, bilang kan? tahu. Iya. Lanjut. Nah, jadi pacaran itu sebenarnya salah satu proses yang syar'i gitu kan. Jadi zaman dulu tuh ketika ada laki-laki yang suka dengan perempuan, ya dia datang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Datang ke rumah orang tuanya, nyampaikan niat baik kepada orang tuanya gitu kan. Nah, kemudian ditanyalah kalau misalnya memang udah disetujui, nah masing-masing dari pasangan itu dikasih daun pacar. Nah, Gitu. itu yang disebut dengan pacaran. Nah, daun pacar. Maksud dikasih itu Di taruh. gini Kayaknya tapi kan ada Inai, tanda Inai. ini kan, Inai. inai. Kira dikocek ya, daun pacar dikocek atau Makanya Ada. kalau orang nikah Ah. kalau Melayu lah pasti Nah, ada ininya, tangan. ada inainya Oh ini pacarnya. istilahnya tradisi Melayu berarti. Iya. Melayu Minang kah? Ya, Melayu lah. Minang lagi. Stop. Nah, kayak itu. Nah, itu apa biasanya 3 bulan baru hilang. Nah, kalau misalnya jadi selama 3 bulan itu mereka enggak komunikasi, enggak apa gitu kan. Mereka belajar. Nah, yang laki-laki cari nafkah, persiapan untuk apa? Untuk walimahan dan sebagainya. Nah, yang perempuan itu belajar masak, belajar nyapu, nah gitu lah. Ya. Belajar nyapu. Nah, iya. Pokoknya belajar nyapu belajar. belajar Iya lah gitu. belajar Susah, jadi ya. ibu rumah tangga yang baik, belajar jadi istri Tidak yang baik. hari ya waktu itu. Nah, kayak itu. Kalau misalnya pas apa pacar dan pacarnya itu hilang, bekasnya tuh, catnya itu, Dikasih lagi. Berarti cancel. kalau misalnya dia tidak datang lagi, ya maka itu dia apa? Dianggap batal. Nah, cancel Nah, berarti berarti itu. sebenarnya pacaran tuh proses hidbah sekarang gitu kan. Kalau Oh, iya. dulu Khidbah. Khidbah itu apa? hidbah tuh melamar lah. Oh. Nah, dia melamar. Waktunya 3 bulan ininya apa namanya? Kesepakatannya kayak gitu kan. Nah, cuman hari ini bergeser maknanya. Nah, jadi kayak interaksi apa antara ikhwan dan akhwat tadi itu yang disampaikan Bang Umar kayak itu. Nah, kenapa hari ini kemudian orang banyak menormalisasi? Salah satunya karena apa faktor sosial ya. Nah, kayak gitu. Jadi orang hari ini tuh jadi kan kalau dulu kan kalau orang pacaran tuh kan diam-diam gitu ya. Enggak boleh apa? Enggak bisa ketahuan orang tua, kena marah dan sebagainya gitu kan. Nah, beda dengan sekarang. Nah, orang menganggap pacaran itu udah normal. Nah, karena itu tadi, karena pertama pergeseran makna tadi, kemudian juga karena faktor sosial tadi. Nah, satunya karena syarat nikah yang diberatkan. Nah, kan banyak tuh kalau apa perkara adat dan sebagainya itu kan itu memberatkan. Kan?
Nah, jadi ya udah gitu kan. Mereka lebih memilih untuk kemudian ya udah pacaran dulu gitu, saling mengenal. Nah, kalau kemarin itu alibinya itu tadi ya, saling mengenal dulu. Nah, mereka menganggap kalau langsung lamaran langsung nikah tuh dianggap kayak membeli kucing dalam karung. Jadi Beli kayak kucing nanti, dalam dalam karung. karung. Nah, jadi kayak nanti tidak tahu sifatnya kayak gimana gitu kan. Nah, akhirnya disarankan adalah kenalan aja dulu, pacaran aja dulu gitu. Emang kalau enggak dalam karung udah tahu sifat kucing. Dalam ember. Nah, ya itu. Nah itu, dan kemudian itu tadi yang saya sampaikan, ya banyak yang memberatkan ya, syarat-syarat ya, dari orang tua mungkin atau dari ininya. Nah, itu yang akhirnya membuat bahkan sampai itu tadi tuh hamil di luar nikah. Nah, karena ada tuh salah satu ustadz yang bilang gitu kan, kalau cinta tak direstui ya, dedek bayi jadi solusi gitu. Siapa tuh? Ada ya. Nah, kayak Itu gitu. dia inisialnya tuh kunci. itu mereka itu ya, kayak semacam sindiran gitu. Memang sindiran masyarakat gitu. Nah, karena saking beratnya syarat orang tuh untuk menikahi seorang perempuan, laki-laki seorang perempuan gitu kan. Nah, mereka lebih memilih itu. Karena kalau udah hamil udah nikah, mau dinikahkan. Nah, Udah, itu udah dimudahkan. Emang betul boleh, itu. Nah, Emang boleh kalau Tidak boleh lah. udah hamil baru dinikahkan? kalau hamil nikahnya tetap sah. Cuman anaknya dia tidak terhitung anak biologis. Berarti dia tidak termasuk, kalau mau dibin-binkan tuh tidak bisa binkan ke bapaknya. Bin Laden. Bin Laden. Dia harus binti ke emaknya. Nah, karena dia tidak termasuk ke dalam nasab suaminya. Nasab bapaknya. Berarti tidak masuk klan bapak. Tidak masuk klan. Wis, Nah, kayak gitu. Jadi kalaupun nanti misalnya mau menikahkan anaknya tadi itu, tidak bisa pakai bin. Dan bapaknya juga tidak bisa mewalikan nikahnya. Nikahnya walinya harus abangnya atau enggak oleh hakim. Dan pakai binti. Nah, dan itu aib bagi Berarti masyarakat. berarti kalau Naruto sama Hinata nih belum nikah, menikah. tapi hamil udah nikah nih. Boruto Berarti lahir. Boruto lahir. Nah. Berarti tidak bisa Berarti Boruto bin binti- Naruto tidak bisa. Boruto binti Hinata. Oh. Bin Hinata, bukan binti. Binti atau bin? Boruto bin Hinata. Hah? Bin lah. Kalau Bin. laki-laki. Nah, Laki-laki. kecuali Himawari binti Hinata. Oh iya. Binnya ke itu. Ke mama. Binnya Mama ke ke orang tua. mama atau langsung ke ayahnya mama tadi. Nah, kayak gitu. Ayahnya mana? Ayahnya mama. Tapi pernikahan Naruto sama Hinata sah. Siapa bapaknya Hinata? Enggak tahu. Itu hiashi. Ayo. Hizashi. Nah, kayak gitu. Nah, itu. Bisa sih Kishimoto. Itu yang merusak nasab tuh di situ. Nah, dan itu itu kalau sudah terjadi gitu kan. Nah, Tapi apa dampak dari Ani ya? Kalau saya langsung nanya. Apa dampak yang dekat maupun nanti jauh dari rusaknya nasab itu? Pertama tuh yang paling jelas tuh yang tadi antum sampaikan. nasab binti. Ketika yang anak tadi yang dia bukan bersambung nasab ke ayahnya, ternyata pas nikahnya nanti malah ayahnya jadi wali, maka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka nanti selama dia melakukan hubungan badan jadi zina. Tidak hitung dia nikahnya sah. Nanti dari sini nih melahirkan anak zina lagi, ya kan? Nanti ini lahir sampai terus, jadi bisa sampai 7 keturunan tuh anak zina. Lahir Zina zina. semua. Anak tidak salah, tidak tahu Coba apa-apa lahir. ulang lagi Kan dari contoh itu. misalnya Naruto sama Hinata. Ya. Oh salah pakai itu. Hamil di luar Kasihan nikah. Naruto. Kena fitnah. Ya, Naruto sama Hinata. Sasuke ya lah bagus. Jangan, jangan. Oh iya. Si A ya lah. Si A si B. Kan Naruto sama Hinata hamil di luar nikah misalnya kan. Lahirlah anak. Hinata berarti hamilnya. Iya, kan masa Naruto hamil. Lanjut. Nah, terus lahirlah Boruto sama Himawari. Nah, kemudian maka Himawari sama Boruto ini dia ndak masuk kepada binnya atau anak kandungnya Naruto. Nah, dan secara nasab tidak bisa dibintikan kepada Naruto. Maka dia bintinya harus ke Hinata. Berarti Boruto bin Hinata, Himawari binti Hinata. Nah, karena dia berdua ndak ini, kemudian akhirnya Boruto nikahlah sama Sarada misalnya kan. Sarada itu anak siapa? Anak Sarada Sasuke. itu anak Bang Taib. Nah, dan sah mereka berdua nih. Cuman
Salah. Yang Himawari. Himawari. Himawari misalnya menikah sama Inojin misalnya. Oh, ngikut beliau sampai jauh ini ya. Nah, Himawari menikah sama Saya belum Inojin. nonton deh sampai Inojin. Tahu. Dan sah, maksudnya secara rukun udah memenuhi. Cuman masalahnya Himawari ini diwalikan sama Naruto. Nah, kan belum sah nih. Anak Karena kan rukunnya bukan anak kandung kan? Nggak. Nah, tapi dipaksakan untuk diwalikan kepada Naruto. Nah, supaya tidak malu tadi itu. Maka secara syariat Himawari sama Inojin ini tidak sah. Akhirnya melahirkan anak lagi misalnya. Oh, berarti kalau saya potong. Kalau dia bin ke Naruto enggak bisa, binti ke Naruto enggak bisa. Kalau ke mamanya bisa berarti sah pernikahannya. Iya, Sebenarnya bukan masalah di binnya, itu masalah di walinya. Di Wali. Kalau pernikahannya. seandainya Naruto yang jadi wali, yang ini Oh, wali. misalnya, maka tidak sah. Kalau Nggak Naruto sah. jadi wali. Nah, Ah, kemudian kalau misalnya yang jadi wali itu Dari pihak kakeknya Pihak atau mama. ayahnya mama ini atau pakai Hiyashi- wali Hiyashi. hakim, maka sah. Kalau nikahnya. Naruto-nya dia Cuman wali hakim, tetap nggak bisa. ya binnya tuh tidak boleh ke si Naruto-nya. Karena secara nasab tidak bersambung ke Naruto, tapi ke Hinata. Nah, sorry bang, wali hakim itu apa? Dari Wali pemerintah. hakim itu adalah wali pengganti. Penggantinya harus dari Pengganti yang bukan dari keluarga. Misalnya dari penghulu yang jadi wali hakim gitu, Pak. Yang biasa orang saya nikahkan ini kan itu wali hakim. Padahal anak itu penghulu misalnya atau bapaknya langsung. Biasa kalau kita lihat posisi akad nikah itu kan ada yang bapaknya yang jabat tangan, kemudian yang dibimbing penghulu. oleh penghulu, ada yang penghulunya langsung. Atau ada orang lain misalnya ulama terkenal nih datang, kemudian dia yang nikahkan nih. Nah, itu wali hakim. Tapi tetap harus ada kayak mandat gitu. Nah, Tolong jadikan tolong jadi wali atas pernikahan anak saya misalnya gitu. misalnya Jadi harus Arya nikah misalnya. Amin. Mintakan saya itu jadi wali ya, nanti saya yang dapat tangan Arya misalnya. Nah, Sah. sah lah itu. Gitu. Akad nanti kan. Nah, begitu. Oke, paham. Oh, itu dampaknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia si Naruto ini dia tidak bisa mewariskan warisan. Nah, kalau Nggak bisa Naruto menerima mati, warisan. maka harta warisan Naruto tuh tidak boleh dikasihkan ke Boruto dan Himawari Himawari. atau Boruto. Nah, Dapatnya ke? Cuma Nggak dapat. ke atas dan ke samping. Oh, ke bawah enggak boleh. Ke bapak sama ke saudara. Kalau ke anak tidak boleh. Ke Dia Hinata nggak boleh. ada, karena dia anak hasil zina. Ke Hinata boleh, Ke Hinata boleh. Lumayan. tidak boleh ke anaknya. Nah, kayak gitu. Ini lebih gampang memahaminya kalau anime. Nah, itu. Nanti belajar Oke. fikih munakahat sama fikih faraid. Nah, begitu. Minggu depan kita undang Naruto. Minta saksinya apakah benar seperti itu? Apakah itu benar anaknya? Apakah Kan, ceritanya benar? dia nanti dia nikah. Ah, nanti dari nikah situ tuh misalnya nikah tidak sah, kemudian dia nikah lagi nih. Nah, ternyata kan ini ada zina, tidak boleh dia. Kalau misalnya tadi kan perempuan nih kasusnya. Nah, siapa? Himawari misalnya Himawari. nikah sama Inojin, kemudian lahirkan anak perempuan. Anak perempuan ini nikah lagi nih. Ternyata dibinkan Inojin padahal nikah tidak sah. Maka nanti terus bawa Nah, gitu sampai terus. ke ini sampai ke eranya Momoshiki. Naruto gitu. Naruto. Nah, Naruto. Aduh. Nah, pokoknya Sarimi. selama dia tidak Tidak dibenarkan. memperbaiki, tidak dibenarkan, maka sama itu juga ada sama. Jadi dalam agama itu tidak selalu ketidaktahuan itu menjadi uzur, tidak selalu. Ya, ketidaktahuan itu dalam agama itu tidak selalu menjadi uzur. Artinya terbebas daripada dosa itu. Oh, anak kan tidak tahu nih, tidak bisa juga kategorikan itu. Ada ketidaktahuan yang dibolehkan, yang diuzurkan, ada ketidaktahuan yang tidak diuzurkan. Yang sebelumnya saya jelaskan tuh. Yang dia ma'zur sama yang dia ghairu ma'zur. Maka penting bagi kita sebelum nikah tuh belajar fikih munakahat dulu. Fikih nikah. Maka kalau dalam kitab ulama itu bab fikih itu bagi 4. Fikih ibadah, muamalah, munakahat sama jinayat. Selalu nih
Kalau fikih-fikih yang dasar ya, kalau ke fikih yang di atasnya itu lebih kompleks lagi. Fikih ibadah berkaitan dengan nafsiyahnya, dirinya. Kemudian fikih muamalah berkaitan dia dengan orang lain. Kemudian fikih munakahat berkaitan dengan nafsu dia, naluri tadi. Nah, kemudian yang keempat fikih jinayah yang menjadi pembatas terhadap dirinya atau hudud. Ya, jinayah itu atau hudud, hukuman, sanksi terhadap suatu pelanggaran syariat. Ada pelanggaran syariat yang harus disanksi, ada pelanggaran syariat enggak disanksi. Kalau mencuri kan disanksi. Nah, kalau meninggalkan sholat enggak disanksi. Kalau misalnya meninggalkan sholat tuh dipotong jari ya, berapa banyak orang jari hilang. Demi jari kepala tadi. 10 kali. Oh berarti ini lah ya, berarti misalnya nih kita tidak dalam melakukan suatu amal perbuatan atau pekerjaan, kita tidak tahu hukumnya. Karena itu tadi, karena kita tidak tahu. Berarti kita tidak bisa ngeklaim dengan sepihak ya, ketidaktahuan kita itu tadi. Tidak bisa, harus mencari tahu. Maka disuruhkan untuk bertanya tadi, untuk belajar. Oke, tanya guys, harus nanya nih. Pokoknya nanti di akhirat itu banyak saling menyalahkan. Kolom komentar. Ya nanti kalau di akhirat itu pasti banyak saling menyalahkan. Misalnya anak menyalahkan ayahnya, orang tuanya, karena orang tuanya tidak pernah ngajarkan dari awal tentang agama. Kalau seandainya kata ayahnya, kau tidak nanya nih. Sebenarnya kalau anak itu kan tidak perlu nanya, kan tanggung jawab orang tua. Oh iya. Kan masa umur 4 tahun dia bisa nanya gitu kan. Tiba-tiba nanya. Apa hukum pacaran, Pak? Hah? Apa pun tak tahu. Tak apalah, yang penting baik kata orang. Susah lah gitu. Lanjut. Kayak gitu. Jadi di akhirat itu saling nyalahkan tuh, saudara sama saudari, semuanya saling nyalahkan antara muslim satu dan muslim yang lain. Karena setiap keadaan nanti di akhirat, orang-orang itu berebut terhadap pahala dan ingin membuang dosa. Boleh jadi di sini kita kawan nih berempat nih, boleh nanti di akhirat kita nuduh-nuduh kan? Bisa jadi, tapi semoga enggak. Semoga enggak. Area ini. Supaya apa? Supaya kita pahala kita bertambah atau setidaknya dosa kita bisa dikurangi. Karena yang paling penting nanti di akhirat itu amal kita yang baik sama amal kita yang buruk nih. Ini yang paling penting. Maka kita sering dengar ceritakan orang yang mencuri, kemudian dia didatangi oleh banyak orang yang udah pernah dia curi, diambil daripada pahala kebaikannya. Telah habis pahala kebaikannya, maka ditimpakan kepadanya dosa-dosanya. Kalau koruptor susah ya. Susah lah. Apalagi Banyak tuh. koruptor uang pajak rakyat. Berapa juta Orang rakyat penduduk dalam Indonesia nanti. itu Makanya dipaksa lagi itu. makanya Semuanya nanti wajib kita ke akhirat nanti itu modal WNI itu berat tuh. Sabarnya WNI itu kan beda dengan sabarnya warga negara yang lain. Pintunya Masuk VIP. surga jalan BNI. Cuman indahnya Allah kalau di dalam tasawuf itu, indahnya Allah adalah Allah selalu mendamaikan hambanya dengan keadaan kedua hambanya saling untung. Kalau di dunia ketika hakim itu menyatakan keputusan, yang satu untung, yang satu pasti rugi. Nah, tidak ada keduanya untung dan tidak ada. Kecuali memang keduanya tidak bersalah. Kalau di akhirat nanti, walaupun salah satunya ini memang bersalah, tapi Allah bisa buat keduanya itu tidak rugi. Malah keduanya itu untung. Gimana caranya? Dengan orang yang tadi yang melakukan daripada kesalahan, ya misalnya dia mencuri. Yang pencuri ini kemudian didatangilah orang yang kena curinya nih. Misal pencuri dengan yang korban. Pencuri dengan korban. Maka yang korban ini minta supaya pahala kebaikan si pencuri ini untuk dia. Ternyata udah habis dah pahalanya. Nah, udah. Si korban ini minta dosanya ditimpakan kepada si pencuri itu. Maka dibalik tanya kepada korban itu. Nah, ada sesuatu yang lebih baik yang kalau seandainya kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan daripada surga. Ditunjukkan, ditampilkan istananya, singgasananya, tempat-tempatnya, keindahannya. Untuk siapakah ini ya Allah? Ini untuk orang yang memaafkan. Maka si korban itu ya udah ya Allah, hamba maafkan ini si pencuri ini. Maka si pencuri ini tidak jadi dapat sanksi tadi. Kemudian yang korban ini
malah masuk ke surga. Jadi dua-duanya untung, tidak ada yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Insyaallah, taala. ya. Itu kalau dalam hadis qudsinya itu bahasa Arab, jadi panjang kalau Panjang. seperti bahasa Arab. Itu kalau mau ngasih contoh ke anak-anak tuh bisa kasih contoh Dora dan Swiper. Swiper. Jangan mencuri, biasanya Iya. mencuri itu. Karena Allah itu ingin semua hambanya itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang indah. Maka diberikan Al-Quran. Ibaratnya kita udah dikasih jawaban dulu sebelum ujian. Masalahnya kita melupakan jawabannya tapi malah meninggalkan ujian kayak gitu. Oke, Bang, tadi tentang maaf ya. Maaf. Udah sama apa lah? Pacaran loh tadi itu. Udah. Oh, iya. jauh gak loncat ya? Dalam maaf. Saya mau nanya maaf tadi nih. Itu step kan pacaran tak boleh nih. Step yang benar tuh kayak gimana gitu kan? Kita sama punya pertanyaan. Kan area kan tahunya pacaran ya kan. Nah, cara yang benar kan biasanya orang tahunya kan kita kalau mau nikah ya pacaran dulu kok bisa nikah gitu kan. Kalau kita enggak pacaran ini mana kita bisa nikah gitu kan. Kita enggak kenal tiba-tiba kayak tadi antum bilang kan, pilih kucing dalam karung. Iya. Oh, belum selesai itu. Nah, belum selesai. Jangan loncat dulu coba. Tapi saya penasaran sama tadi, tapi tak apalah. Tak apalah. Tunggu minggu depan lagi. Insyaallah pertanyaan tuh pasti ada. Santai. Bahkan adalah. Ada yang bilang gini, Bang. Itu dekat ya. Sorry. Cakep banget. Kan lupa saya menanya apa. Oke. Jadi ada yang bilang kayak gini. Kalau kau tidak pacaran, macam mana kau bisa temu jodoh katanya. Seakan-akan tuh salah satu-satunya jalan biar kita ketemu jodoh itu cuman pacaran gitu. Kan tadi abang bilang enggak. Kayak kita apa tadi? Kayak ngambil kucing, beli kucing dalam karung. Berarti kita tak tahu apa-apa tentang benda ini nih. Kita beli ya gitu. Babat bibit bobot. Ya, tapi gitu, betul tadi itu kayak tuh. Karena memang masih ada sebagian orang tua tuh kayak mau ini apa? Kayak nyuruh-nyuruh anaknya pacaran. Iya, Biar betul. apa namanya? Proses menuju yang lebih serius katanya. Ini kau kayak enggak tertarik dengan perempuan nih. Tak normal gitu. Soalnya biasa kalau Bahkan ada tuh yang circle saking- kita kan laki-laki terus nih. Saking takutnya orang tua dapat jodoh sampai dirukiah anaknya. Iya ada. Karena memang anaknya milih tidak pacaran kan. Pernah tuh Iya, saya dapat betul. tuh bawa ke dukun. Bawa ke dukun. Kira anak itu laku, padahal anaknya cantik. Kira diguna-guna gitu kan. Ya Allah. Padahal anaknya Nah. udah berusaha taat kan, udah Ah, pacaran. iya. Ini Oh. malah buat gitu. Supaya anak tuh punya cowok gitu kan. Nah itu salah satu dari tadi itu faktor sosial lah kan mengatakan apa yang Masya Allah. yang terjadi kan kayak gitu. Nah bahwa tidak nikah tuh dianggap aib gitu. Nah jadi orang tua tuh lebih memilih Untuk perempuan sih itu. untuk perempuan ya lebih Iya, ini perempuan kan. sih. Nah, jadi hubungan Laki-laki, kau tak nikah kata apa ke serah kau lah kata kan. Udah 25 tahun misalnya kan belum nikah, udah 30 tahun belum nikah dan sebagainya gitu kan. Jadi itu jadi aib bagi sebagian masyarakat kayak gitu. Terutama di desa-desa kampung-kampung kan. Nah, kayak itu. Dan mereka lebih apa? Lebih malu anaknya itu enggak nikah, maksudnya enggak nikah, enggak pacaran gitu, ketimbang nikah muda tapi belum siap kayak gitu. Nah, sehingga banyaklah lahir yang kayak itu, dirukiah anaknya entah apa, dikira ndak ketempelan jin misalnya gitu. Sehingga ndak ada yang suka kayak gitu. Dan juga tadi itu banyak syaratnya dan sebagainya kayak gitu. Ya, uang inilah, uang itulah banyak itu. Uang panai. uang asal. Nah, kalau di 400 S1 juta. kalau di S1 beda, S2 pada nah, D1, S2, S3 gitu ya. Nah, itu udah beda anaknya. Nah, itu yang memberatkan. Apalagi indeks ekonomi kan. Dolar 18.000. Nah, Jiko. turunnya. Coba cek Itu berapa udah terakhir. 17.000 dah. 17.000. Nah, tapi tetap ini tetap agak ini kan. Maksudnya berat baik gitu. Apalagi lapangan pekerjaan sulit dan sebagainya kayak gitu. Curhat langsung kayak ini. Iya, maksudnya ini kan Enggak, sebenarnya bukan curhat, itu realita kita semua di sini ya. kita Sebentar. semua gitu. Kenapa hari ini? Terima kasih sudah mewakili indeks ekonomi. Nah, kenapa hari ini berempat nih masih belum nikah kan? Nah, kayak gitu. Karena kami tidak pakai dolar. Karena enggak pakai dolar. Bukan karena enggak ada ceweknya, ada Nah, orang. ada. Tak bisa. Nah, gitu. Kalau mau cerita sih sebenarnya panjang. Oh iya, Nah, panjang. Karena laki-laki itu tidak sesimpel itu gitu. Nah, tidak Dia tuh sesimpel itu. apa ya istilahnya? Banyak yang dipertimbangkan. Dia tuh misalnya suka nih sama si cewek satu gitu kan. Dia tuh
Enggak mau langsung ini, enggak mau langsung bicara serius gitu. Pengalaman. Ujung-ujungnya malam beli Golda ya. Istilah sekarang tuh laki-laki bingung. Wah, laki-laki bingung. Tapi wajar loh, kan? Tanya aja bapak-bapak kita. Nah, kayak gitu. Duduk lo depan rumah kan temen nong. Belum Maka- masuk. Kalau kita mau meminimalisir ya anggapan-anggapan ini gitu kan, maka caranya cara yang paling mudah, paling gampang ya supaya budaya pacaran ini hilang gitu kan. Nah, maka yang paling efektif adalah dengan meringankan pernikahan. Nah, tapi tetap dalam proses menuju pernikahan itu tetap diseleksi ketat, ya, supaya tadi itu tidak beli kucing dalam karung. Nah, kenapa sampai ada anggapan bisa beli kucing dalam karung? Karena ada yang memang ketika dia kenalan kayak gitu kan, itu nampaknya baik, kaya dan sebagainya kayak gitu. Dan udah banyak kasus-kasus sekarang gitu kan, katanya tentara, katanya TNI misalnya gitu kan, sekali di udah nikah ternyata bukan. Perawat. Kan ternyata ini pemuda Pancaroba. pancaroba. Kira wibu. Saya tidak bilang itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, maka penting ya. Dasar sebut merek ya. Enggak, Penting gitu. Ketika kita mengharapkan keberkahan pernikahan itu, maka kita bisa mulai dari ketika ingin menuju proses itu. Nah, maka Islam mempunyai tata caranya. Nah, atau istilah kita sekarang tuh namanya ta'aruf. Nah, ta'aruf itu itu tadi di awal confess dulu kan. Cuman confessnya bukan ke perempuannya. Confessnya langsung ke orang tua atau walinya. Bisa juga ke gurunya. Nah, atau kalau misalnya kita memang enggak tahu mau siapa gitu kan. Nah, kita bisa, kalau sekarang kan ada CV namanya. Kurikulum vitae. Nah, biodata Apa? diri. Kurikulum vitae. Pitai. Nah, kita bisa minta anukan guru kita kan. Itu apa isinya tuh? CV. Isinya biodata, visi misi pernikahan dan sebagainya kayak gitu. Nah, Itu berapa lembar minimal? Nggak ada minimal dia sih. gini, misalnya- Beda deskripsi sih. Misalnya Iya. saya tertarik nih sama perempuan itu. Ah. Jadi saya mau taruh. Maka saya datangi walinya. Nah, saya mau taruh. Kalau perempuan itu nadolak, tidak bisa lah, kita tidak usah lanjut. Nah. Kalau perempuan tuh pengen tahu aja, misalnya mau taruh nih, maka nanti apa yang mau kita tahu dari perempuan itu, kita tuliskan gitu. Nanti dia ngisinya, itu CV-nya. Misalnya kita mau tahu namanya, nama lengkapnya, nama panggilannya, warna yang disuka, makanan Oh, itu favoritnya, bisa kan? juga. Dari kita yang ngajukan gitu. Apa yang pengen Oh, itu kita tahu boleh. dari si Ahwat nih, nanti kita kirimkan. Nah, si Ahwat tuh apa yang mau tahu dari kita, dikirimkan. Walinya bisa Jadi siapa aja. CV itu enggak harus ada bakunya, tapi berdasarkan apa yang kita betul. mau gitu. Oh, enggak baku. Nah. Berdasarkan apa yang mau kita tanyakan, yang mau kita kenali gitu. Dan itu pakai perantara kenalannya. Jangan tidak langsung. Wali ke istilahnya itu. Wali atau perantara lah. Pantara. Perantara. Perantara. Itu boleh guru, Bluetooth, boleh langsung Bluetooth. orang tuanya, Atau kalau misalnya dia punya abang, ke abangnya. ke abangnya kayak Nah, gitu. bagus ke abangnya. Nah, punya Karena abang. kalau Ada adik kah? gini, Ada? Ngomong apa? Perempuan. Ada apa adek? Laki-laki. Oh, iya. Perempuan kan laki-laki. jadi kalau misalnya kita mau kenal seorang perempuan, maka kenal yang paling bagus tuh adalah orang yang paling dekat dengan dia, entah itu ayahnya atau abangnya atau adiknya. Adik. Ini tadi ada adik kah? Hah? Perempuan. Siapa? Antum. Ada? Perempuan. Berapa usianya? 17. Oh. Hei, ante asik. 17. Kayak ini ya, ini kemerdekaan ya. Satu, Nah, ada itu. satu ya. Satu ya. Oh. Kayak Saya tak punya adik. oh enggak ada adik. Nah, itu. Kalau memang dirasa cocok ketika ta'aruf, kita boleh melanjutkan kepada hitbah. Nah, hitbah ini kita mengikat, ya, mengikat. Jadi selama kita hitbah, mau berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu tidak boleh ada laki-laki lain yang melamar lagi gitu. Ya batasnya itu berapa lama sih? Cuma Ya, ada 3 batasan tahun. ya. Cuma Biasanya tuh 3 bulan. untuk menjaga Antara kita tuh, khitbah dengan akad Ah. tuh 3 bulan atau 6 bulan, tergantung kesepakatan. Kalau lebih, Kalau lebih lah masalah, tergantung apa? kesepakatan tadi. kesepakatan. Cuma kan biasanya untuk menghindari 10 fitnah kan. tahun. Nah, Nah, 10 tahun. Jadi langsung 3 bulan enggak apa atau
hari ini khidbah, besoknya nikah, enggak apa. Guys. Cuman lebih cepat lebih bagus. Iya, menghindari Karena fitnah, karena ya. udah khidbah nih, udah lamaran nih. Heeh. Tapi nikahnya lama nih, sampai 6 bulan, sampai setahun. Khawatir malah memudahkan komunikasi antara laki-laki dengan perempuan nih. Ujung-ujung apa beda dengan pacaran, nanti dia berjalan Iya, berdua gitu, komunikasi berdua, tapi belum nikah. Khawatirnya Atau- gitu. Atau si perempuannya suka sama si cowok lain. Nah, itu. Maka jujur kalau masalah perasaan, kalau beda agama gampang, kalau beda harta gampang, kalau beda kesukaan gampang, tapi kalau beda perasaan Nah, selesai. Jangan salahkan paham. Itu Atau- kasta tertinggi dari mencintai itu kalau beda perasaan. Kalau beda alam masih gampang. Beda alam. beda. Misal kita yang cintai perempuan itu meninggal dunia, itu masih ada chance gitu. Kita sama dia di surga nanti. Kalau Yes. beda perasaan, di dunia tak bisa bersama, di surga apalagi? Beda keyakinan kali. Beda keyakinan. Beda keyakinan. Keyakinan tuh Beda. misalnya. Beda keyakinan kita masih ada peluang. Nah, Kalau Sebutkan. pendapat saya lah, kalau misalnya beda agama nih, Kita yakin dia mau sama kita. oh Dia iya, yakin. itu bisa jadi kayak gitu. Aku yakin mau sama Hinata atau Kalau sebaliknya Hinata. kalau beda agama itu masih bisa diperjuangkan. Tapi kalau beda perasaan, mau kita effort bagaimanapun, ketika orang itu tidak punya perasaan sama kita, maka effort kita tuh tidak akan ada nilainya. Emang boleh beda agama? Kan kita usahakan, niatkan. Usahakan. Nah, bisa berubah. Kalau perasaan tuh susah buat berubah. Misal kita ta'aruf ke orang nonis, bisa gak? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Ada. Kan kita mengusahakan gitu. Usahakan. Gimana usahakan yang gitu? Nah, Hah? kayak gitu. Usahakannya. Kanonis. Kronis. Jangan Maka cari perantara dari yang ahwat-ahwat. Oh, bukan ke ini, ke pemuka agamanya. Cuman pula itu kita Kita suruh dia kita dakwah satu kampung Nanti kita kali. closing ke sana. Nanti yang dia. Maaf ya teman-teman beda agama. Nah, kayak gitu. Nah, tata cara Apalagi kayak cinta beda dimensi, oh, tak ada sih. Bukan wibu kan, tak ada wibu kan. Oh, itu Ah, maksudnya. itu cinta dimensi itu Kita 3 dimensi, yang itu 2 dimensi maksudnya. Iya. Oh, kira dimensi lain. Maksudnya dimensi yang ada setan itu. enggak. Kan. beda alam. Oh iya. Nah, itu apa tuh namanya? Anomali langka zaman sekarang. Itu gimana hukumnya? Kan banyak tuh nikah sama karakter anime itu Ah, kan. gimana tuh? sama AI deh. Hah? Nikah sama AI. Sama siapa? AI. Oh, AI. Kira sama itu karakter anime. Itu Kan gimana? biasa ada nikah sama karakter anime tuh. Apa? Apa? Gila. Bukan gila ya, itu apa ya istilahnya ya? Istilah zaman sekarang itu kayak udah diwajarkan gitu. Orientasi seksual. Karena Tapi enggak tahu lah ya. Karena Gimana ketika- hukumnya dari Islam? keinginan yang melebihi batas normal itu maka membuat sesuatu yang tidak normal tuh malah jadi normal. Keinginan yang melampaui batas itu bahaya juga. Tapi balik lagi ya, itu kan memang ada naluri. Karena tadi itu kenapa ada rasa suka ya? Karena memang manusia ada naluri kan. Dia tidak bisa ngubah yang 2 dimensi ini jadi nyata. Karena di luar batas kemampuan ya. Susah ya. Maka dipaksakan supaya itu tuh ada gitu. Gimana kalau cara yang 3 dimensi, misalnya ahwat 3 dimensi, cuma pakai topeng itu anime. Wow, kan bisa gitu. Oh, ya gitu ya solusinya ya. Yang pecinta beda dimensi. Dah Ya. panjang nih. Berarti dia tidak mencintai karena Allah. Jadi ingat urutannya tuh. Susah. Apa? Ta'aruf, Taruh, Taruh, khidbah, khidbah, walimah. walimah belum. tadi. akad, Akad walimah. Walimah itu apa? Tadi kayaknya belum. Walimah itu acara. acara. Resepsi, Yang resepsi. kemarin Resepsi. yang antum nanya saya itu lupa saya. Enggak, akad dulu atau resepsi dulu? Akad dulu. Akad dulu. Lalu mulai resepsi dulu. Tadi walimah baru akad. Ya, walimah itu sekalian sama akad. Oh. Ya. Paket biasanya. Antum tuh. nanya Walimah itu saya waktu paket itu tuh biasanya. apa? Nah. Yang terkait dengan ini nih, terkait dengan menikah. Saya nanya urutannya ini lagi. Oh ini. Udah terjawab. Biasanya tuh kalau ini kalau di Sadah Alawi ya. Ahwat itu enggak keluar. Enggak keluar kayak kita kan biasa kan
mempelai perempuan tuh nampil dilihat semua orang gitu. Iya. Tapi kalau di wisada halal perempuan itu tak akan keluar sama sekali. Yang cuman boleh ngeliat siapa? Suaminya aja. Oh, saya mau cerita gitu. Jadi misalnya kita nikah nih, kan biasanya kalau Saya nikah nggak itu mau. kan yang ahwat itu kan ditampilkan, dinampakkan. Iya. Misalnya setelah akad nih dijemput, dibawa supaya orang-orang lihat. Enggak. Kalau di sadar enggak gitu. Ah, Selesai saya- akad, betul. misalnya akad nih. Nah, nanti acara kalau laki-laki selesai, nah, nanti yang laki-laki ini bakalan datangi ahwat itu di kamar Ah, dengan pakaian terbaik si ahwat. Nah, udah di situ aja. Masya Allah. Paling ahwat tuh cuman ketemu daripada keluarga yang mahramnya saja atau keluarga dekatnya. Tapi kalau orang asing nggak pernah lihat. Iya. Jadi ketika kita ngelihat ada seorang laki-laki yang udah nikah, terutama yang sadar alawi Habib lah kan gitu. Kita pasti tak akan pernah ngelihat istrinya sampai kapan pun nggak pernah ngelihat istrinya. Itu bantu Contoh lah kayak penceramah misalnya Ustazah Halimah Al-Idrus pernah ngelihat mukanya? Enggak. Nggak pernah. Itu Kayak salah, gitu. salah satu bentuk kawam laki-laki nggak sih? Betul. Penjagaan. Nah, Karena kan beda-beda tuh. karena wanita itu bukan sesuatu yang harus kita tampilkan, tunjukkan. Saya mau Sama saja kita membiarkan orang lain juga menikmati istri kita. Ah. Nah, Makanya saya tuh mau cari yang Thank tertutup, you. kalau bisa yang bungkus kan. Ada wrapping. Wrapping. Pakai apa? Kardus. Nah, cuma masalahnya tidak banyak perempuan kayak itu sekarang. nah, susah. Kalau Bukan kita- susah. Kalau Belum kita- usaha ya. Iya. Hari ini kan ada ini ya, ada perang pemikiran ini beda gini. Keluarga tuh nggak ada yang keluarga tuh ya apa pakai kayak gitu apa tuh tak betul gitu. Iya. Ada yang kayak gitu tuh keluarga tuh. Apa Pak? Aku sakit ya, harus pakai acara susah lah manggil biduan dan gitu. Nah, Karena kita nih ingin menyatukan dua keluarga yang beda pemahaman susah. Tapi kalau sadar, satu pemahamannya dia enak. Jadi kalau yang satu pemahaman tuh enak. Keluarga yang ini sama gitu pemahamannya. Dan keluarganya pun nggak cuma keluarga yang inti kan, maksudnya ada keluarga yang besar Iya, juga kan. keluarga besar yang Susah lainnya ya, dari pasti. mulai laki-laki yang perempuannya itu. Masalah orang luar datang undangan enggak ngaruh sebenarnya. Yang penting keluarga besarnya ini. Kok pas nikah pula dia? Karena nikah ini bukan cuma mempersatukan dua insan tapi juga dua keluarga. Wey, Apa wis? mantap. Apalagi kalau misalnya kalau sadar kan misalnya Asgaf nikah sama Al-Haddad, wah itu besar loh. Tapi belum dapat Al-Haddad. Curhat. Misal Asgaf gitu kan, nikah sama Al-Habsyi ya, itu besar ya tuh acara itu. Sepanjang jalan lah nanti. Tapi kalau Asgaf sama Al-Qadri sering lah. Jadi saya enggak cari Al-Qadri. Afwan yang Al-Qadri. Bukan, saya cari yang alpukat. bukan tak mau, cuman udah kebanyakan Al-Qadri. Oh, Umi saya pun Al-Qadri soalnya. ini tuh kakak Al-Haddad. Al-Haddad, Al-Hinduan Wah. yang paling utama BSA kalau ada. BSA tuh apa? BSA mau cari di Jakarta jadi. BSA itu marga bin Syekh Abu Bakar. Marganya sama kayak marga ini Habib Jindan. Habib Jindan bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, itu sama marganya. Oke. Karena ada namanya tuh sir kalau dalam sadar. Apa? Sir. Syir. Sir. Sir. Sir itu suatu rahasia yang mendatangkan daripada keberkahan. Oh, siri itu. Nah itu keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau Al-Haddad itu keturunan Abu Abdullah bin Al-Haddad. Nah, Segaf pun juga ada Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Mauladabillah. Nah, itu semua keturunan Sayyidina Ali Zainal Abidin yang kita ceritakan tadi As-Sajjad. Karena semuanya jalurnya ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Baik asal Al-Haddad, Al-Habsyi, Al-Attas, ya kan? Al-Hinduan, Ba'bud, Al-Baiti, lagi Al-Akhirah. Apa ya? Nanti kita nanya sesi khusus. Yahya. nih. Bagus nih sesi khusus terkait dengan nasab. Oke, minggu depan. Banyak banget. Abis semua minggu depan dibahas nih. Tuh, kok tadi Karbala, kemudian nasab lagi. Oh, nyambung tuh kayaknya nasab dengan Karbala. Tadi, Hah? Maaf, tentang maaf. Afwan. Iya, Sorry. tentang maaf. Sorry. Ini masih lanjut. Jadi siapa yang mau nikah? Satu-satu loh. Saya Boleh mengalihkan topik. semuanya. Saya mau mengalih topik. Oh, iya. Sebenarnya malah. Saya nunggu yang di depan saya nih. Kita tak boleh mendahului orang yang lebih
tua. Salah. Yang tua, yang Bukan lebih gitu caranya. yang lebih siap. Oh, lebih siap. Nah, yang lebih siap, yang lebih dewasa, lebih dewasa matang. pemikirannya, masya Allah. Bukan lebih tua. Suri tauladan. Karena di sini beda tipis aja, ini 2000 sama kayaknya 21. Oh, saya paling muda. Oh. Waduh, udah terima saya nih. Berarti nanti coret Kita beda berapa bulan? Beda berapa bulan? Betul, saya Juli. Juli. Bulan depan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, beda 4 bulan. Sama Juli tanggal Farid, berapa? sama Farid beda Desember, Januari, Februari, beda 3 bulan. 4 bulan, 3 bulan. Kamu Februari kan? Nah, beda 3 bulan, November, Juli. Kan jauh. Kayak Ini jauhnya kedip nih 2004 ya. Sama Bang Umar saya beda 2 tahun, Abangnya, 300. ya. Dah. 300. Namanya budak ini lahir. 54 hari ya. Nebak tuh. Enggak, abang 17 kan? Dari mana dapat 354 tuh? Iyalah, 365 dikurang 11 hari. 354. Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. 10 tambah Kan 6. Desember itu. Kalau hitung Desember sih ini November. Abang kan November. Hmm. Saya November. 10 tambah 6 berapa? Oh, dia sama November, lantas lah. 10 tambah 6. Belum hitung tahun tak bisa tuh. 17. belum hitung tahun tak bisa. Oh. Ya, kita tunggu saja undangan dari dia. Amin. Nah, Jangan. Insyaallah semoga beliau mendapatkan istri yang saleh. Amin. Soleha. Allah. Lewat kemarin tuh sebenarnya. Tanggal 26 tuh bagus tuh tanggalnya. 26 bulan 6 2026. Ya, itu tanggal gajian tuh bagus. Tanggal gajian. Lah. Tadi dari pertanyaan Zina dari awal tuh, Kita merembet sampai ke nikah ya teman-teman. tapi ada mau tanya Kan lagi memang enggak? searah tuh. Searah betul. Ah, Daripada dia kita mau zina, tanya lagi mending nggak? kita nikah. Tentang zina kan? Tentang apa? Pacaran tadi. Udah jawab semua ke? Pacaran. Udah. Yang pertanyaan awal Arya tadi tuh. Udah terjawab Ya, semua ke gitu. sudah, Udah tadi. terpuaskan belum? Alhamdulillah sudah beberapa lah ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan pacaran? Kalau misalnya ini ada Ahwat confess ke Arya itu nih. Terima enggak sekarang? Arya sebenarnya Kayak gini. Aku mau ngomong. Gini ada kali. Aku mau ngomong. Arya. Anomali. Ini apa sih Arya? Ini apa kayak malu-malu gitu. Oh, malu. Oh. Malu-malu. Nanti kita foto kayak gini ya berempat. Enggak apa. Ada? Ada ya, itu tadi pertanyaannya. Seandainya. Kan dia yang confess udah gas. Lah. Belum siap. Astagfirullah. Oh. Udah lah. Kalau syahwat tuh mau. Ya, kita siap ya. Jadi nikah tuh tunggu siap. Atau nunggu ada ahwat. Nah, lebih tepat itu nunggu ada ahwat. Walaupun kita siap ahwat tadi, coba enggak. Sebenarnya kalau ahwat itu udah mau duluan, enak. Karena kita mau konsep kayak gimana pun jalan. Tapi kalau cuma kita yang mau, gimana? Susah kan? Kalau Sama batu. jadi kan kita nggak ada apa syarat apa-apa gitu kalau misalnya yang ahwat kalau gitu. Yang penting kita mau aja, yang penting kita usaha semakin mungkin. Cuman di zaman sekarang susah. Apa? Kecuali kalau kita punya harta melimpah. Oh, ini salah satu alasan nih. Kan?